warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi, datang kembali di podcast Kanal Pengetahuan Fakultas Psikologi UGM, tempat kita berbagi inspirasi seputar isu psikologi, pendidikan, pengasuhan, dan juga dinamika sosial. Dan pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sering kali terlewat gitu ya, tapi sebenarnya ini menjadi pondasi penting sebelum anak masuk sekolah, yaitu kesiapan belajar anak. Dan banyak orang tua ini yang merasa mungkin fokus pada kemampuan membaca, menulis, berhitung sejak dini. Tapi apakah itu menjadi satu-satunya pondasi yang menunjukkan bahwasanya anak menjadi anak yang siap sekolah? Atau justru ada hal lain yang lebih penting dari itu, yakni seperti kesiapan sosial emosional. Nah, itu di sini kita akan bahas kupas tuntas dengan narasumber yang ahli di bidangnya. Dan pada episode kali ini kita beruntung sekali dapat berbincang bersama seorang ahli di bidang psikologi pendidikan yang kiprahnya sudah dikenal sangat luas, yakni beliau adalah Ibu Edilburga Wulan Saptandari, SPC, MC, PhD Psikolog, dan beliau sudah menyelesaikan S1 dan juga magister profesinya di Fakultas Psikologi UGM dan melanjutkan pendidikan doktoral di School of Psychology, Massey University, New Zealand. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Selamat datang Ibu di studio. Terima kasih Mbak Olia. Selamat berbagi nanti dan kita semua di sini tentang kesiapan belajar anak. Dan bidang keahlian beliau meliputi psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, dan juga minat riset beliau pada isu-isu seperti bullying, kesehatan mental, khususnya kesehatan mental di anak-anak sekolah atau di lingkungan sekolah, dan juga kesehatan mental komunitas. Dan melalui karya dan penelitiannya, Ibu Edilburga ini yang akrab disapa dengan Bu Yayi, Bu ya, memiliki komitmen besar gitu terhadap kesejahteraan psikologis individu dan juga masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan. Jadi tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja gali apa sih sebenarnya kesiapan sekolah itu dari Ibu Yayi. Gitu. Mungkin bisa di share ke kita Bu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesiapan belajar anak dan kesiapan sekolah itu sendiri? Oke, kalau kita bicara tentang kesiapan sekolah, sebenarnya itu merujuk pada satu kondisi di mana seorang anak menunjukkan kematangan yang cukup untuk memulai pendidikan di sekolah yang formal. Begitu. Nah, kadang-kadang seperti Mbak Olia tadi bilang bahwa orang mungkin berfokusnya pada bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Padahal tidak sekedar itu. Kesiapan bersekolah artinya anak ini memiliki kesiapan yang cukup pada berbagai aspek, misalnya aspek fisik, aspek sosial emosionalnya, aspek kognitifnya, sehingga ketika ia belajar di sekolah formal, dia bisa mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang ada di sekolah itu. Fokus gitu ya Bu ya, bukan tentang dia sudah bisa calis atau belum, tapi secara mental dia sudah siap gitu ya, yang menerima budaya sekolah itu sendiri. Betul, kalau kita bicara tentang calistung itu hanya salah satu aspek saja. Tetapi yang justru lebih penting dari itu adalah bisa saja kita katakan itu adalah sebagai aspek sosial, misalnya dia bisa berinteraksi dengan teman sebayanya. Aspek emosi, dia bisa mengelola tekanan tertentu, kan kalau sekolah itu bisa aja, ayo dikerjakan tugasnya sekarang. Bagi anak itu juga bisa menimbulkan perasaan harus mengerjakan, dituntut sesuatu. Nah, dia bisa mengelola itu, betul, dibatasi waktu kan bisa bikin frustrasi gitu ya, maka dia harus bisa mengelola itu. Jadi ternyata lebih kompleks dari yang kita bayangkan selama ini Ibu, karena kan orang tua anaknya sudah usia 6 tahun atau 5 tahun bahkan sudah mulai diikutkan les sana sini calistung terutama gitu. Padahal ada sosial emosi yang harus dibangun terlebih dahulu gitu. Nah, itu justru saya pengen sampaikan pesan juga ya buat para sobat psikologis semuanya, bahwa justru sebaiknya dihindari memaksa anak untuk les calistung atau di-drill dengan flashcard gitu kan kadang-kadang, atau kemudian diminta untuk harus duduk tenang, harus ini, harus itu. Nah, itu justru sebaiknya dihindari, karena sebaiknya proses menyiapkan anak ini natural dan mengikuti ritme atau tempo kemampuan masing-masing anak yang bisa saja sangat berbeda satu dengan lainnya. Berarti
pembiasaan itu juga mempengaruhi seberapa siap anak itu untuk belajar di sekolah gitu. Bukan, mungkin nggak semua anak usia 6 tahun semuanya memiliki kesiapan yang sama gitu ya. Ini menarik sekali sih membahas tentang kesiapan belajar gitu. Ternyata bukan cuma urusan membaca dan juga berhitung, tapi banyak faktor-faktor lain yang lebih penting atau fundamental. Ibu, kalau begitu, mengapa kesiapan belajar ini tuh menjadi penting sebelum anak memasuki pendidikan formal? Karena apakah seringkali anak yang belum siap itu justru akan atau rentan mengalami stres dan kesulitan adaptasi gitu Bu, di sekolah, baik dengan gurunya ataupun teman-temannya? Betul. Jadi pada jangka pendek, anak yang belum siap sekolah dan dipaksakan untuk sekolah bisa seperti yang Mbak Ulia sebutkan tadi, dia akan mengalami stres, kesulitan bergaul, kesulitan beradaptasi. Tetapi sebenarnya lebih jauh dari itu, kesiapan sekolah ini merupakan dasar atau fondasi bagi pengalaman belajar saat ini maupun di masa yang akan datang. Jadi kalau anak yang siap sekolah masuk ke SD gitu ya, dia akan memiliki kepercayaan diri, dia akan memiliki motivasi yang baik, dia akan memiliki sikap yang positif terhadap belajar dan sekolah. Sebaliknya, anak yang belum siap sebetulnya tetapi dipaksakan untuk masuk SD sesegera mungkin, sedini mungkin, bisa saja dia mengalami stres. Kemudian sikapnya terhadap sekolah, terhadap belajar jadi negatif. Kesannya negatif karena dia nggak happy, nggak enjoy ya dalam belajar, terpaksa. Apa yang terjadi? Bisa saja di masa selanjutnya dia akan terus-menerus tidak memiliki sikap yang positif tentang belajar. Padahal ini kan dasar yang penting. Jadi pengalaman belajar yang menyenangkan, yang dia bisa menikmati, dia merasa mampu, bisa berprestasi, itu menjadi dasar yang penting bagi anak itu saat itu di SD maupun nanti di jenjang-jenjang selanjutnya. Jadi memang tentang kesiapan secara emosional dan adaptasi itu penting ditanamkan sejak dini, bukan tentang ya dia harus terbiasa pokoknya belajar terikat dengan waktu kayak gitu. Dan ini menarik sekali gitu, bahwa kesiapan belajar ini bukan tentang persiapan akademik saja, tapi juga lebih kepada mental gitu. Dan lantas faktor apa saja sih Bu yang sebenarnya mempengaruhi kesiapan belajar anak itu sendiri? Apakah misalnya mungkin pembiasaan, kadang kan ada anak-anak yang sudah terbiasa dengan exposure membaca atau permainan yang edukatif dari orang tua, atau yang intinya tiba-tiba udah usia mendekati usia sekolah intinya ikut les gitu karena mau masuk sekolah. Oke, nah kesiapan itu bisa dari sisi kita lihat dari sisi perkembangan anak, dan ini perlu dicatat bahwa anak itu berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi belum tentu anak usia 6 tahun semuanya sudah memiliki kemandirian yang sama. Ya, jadi itu highlight pertama dulu supaya kemudian tidak kok anakku sudah bisa, kok adiknya belum, atau anakku belum bisa padahal tetangganya sudah, maka saya leskan. Nah ini perlu berhati-hati. Nah itu yang harus hati-hati ya, artinya kita jangan sampai memaksakan. Nah kalau tadi pertanyaannya bagaimana kesiapan terbentuk, nah ini bisa kita lihat dari tahap perkembangannya juga. Misalnya apa? Kemampuan kognitifnya. Kemampuan kognitif misalnya apa? Kemampuan untuk berkomunikasi, karena ini berbahasa ya, bahasa itu bagian dari kemampuan kognitif, menyampaikan pendapatnya, kemampuan untuk menerima instruksi, karena nanti pasti akan diminta guru melakukan apa, baris dulu misalnya, nah itu bagian dari kognitif. Kemudian aspek sosialnya, dia bisa berteman, dia bisa berbagi, bergiliran misalnya ya, ini juga penting. Aspek emosi, dia bisa mengelola perasaannya walaupun mungkin harus berpisah dari orang tuanya, nggak nangis kalau ditinggal orang tuanya. Ini banyak ya terjadi karena ini berarti pengelolaan emosinya belum terlalu matang untuk usianya. Atau misalnya tadi mendapat tugas-tugas yang susah, nah dia nggak frustrasi atau menyerah duluan. Kemudian juga aspek motivasi,
bagaimana dia tertarik pada aktivitas yang berkaitan dengan belajar. Ini juga penting. Jadi memang sangat kompleks ya Bu ya untuk menandakan bahwasanya anak ini sudah siap belajar kayak gitu, dan benar-benar waktunya itu panjang gitu ya Bu dalam mempersiapkan. Jadi memang berarti dari pemaparan tadi ada faktor-faktor keluarga itu yang sebenarnya sangat berpengaruh untuk mendukung anak itu untuk siap belajar. Dan mungkin tentu orang tua juga punya peran yang besar gitu dalam bentuk kesiapan belajar anak di rumah dan juga orang-orang di sekitarnya gitu. Tapi di sisi lain lingkungan sekolah juga kan punya kontribusi besar gitu ya. Mulai dari misalnya cara guru yang berinteraksi, terus suasana kelas yang mendukung gitu. Nah, bagaimana sebenarnya keduanya itu bisa saling melengkapi? Iya, betul. Jadi dua aspek ini, rumah maupun sekolah, kedua-duanya punya peran yang penting untuk menyiapkan. Rumah itu tadi memberi stimulasi, sehingga ketika anak masuk sekolah, dia sudah lebih siap mengenalkan aktivitas-aktivitas belajar ya, misalnya apa, bermain play-doh, memegang pensil dengan benar, itu sangat bisa dilakukan di rumah. Di sekolah, suasana belajar yang juga iklimnya positif, guru yang memahami keragaman perkembangan anak, kemudian juga sistem sekolah yang ramah terhadap anak-anak, ini juga penting. Maka dua-duanya sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Semuanya harus saling bekerja sama untuk membantu anak, terutama dalam masa transisi dari rumah atau mungkin dari PAUD gitu ya, yang merupakan belum pendidikan formal atau TK masuk ke SD. Nah, ini keduanya, kedua pihak rumah maupun sekolah harus sama-sama saling bekerja sama, Saling mendukung ya Bu ya. Karena kan ada tipe guru yang mungkin bersifat intimidatif atau seolah-olah mengeneralisasikan semua perkembangan anak gitu. Oke, baik, mungkin selanjutnya kalau secara spesifik sendiri nih Bu, sebenarnya hal-hal apa sih yang menunjukkan yang bisa dilihat langsung dari orang tua ataupun guru bahwa anak ini nih siap nih untuk belajar gitu atau siap untuk masuk sekolah formal? Oke, baik. Ada beberapa ciri begitu ya yang sebenarnya bisa diamati oleh orang tua. Misalnya kita lihat dari kemampuannya fokus, dia bisa nggak duduk cukup tenang 10-15 menit aja gitu ya, nggak usah lama-lama karena usianya mungkin masih 6-7 tahun, bisa nggak dia melakukan itu. Kemudian juga berkomunikasi dengan orang lain, teman sebaya maupun orang yang lebih dewasa, mulai ada komunikasi dua arah, memahami instruksi maupun menyampaikan apa yang dia inginkan. Kemudian juga yang kaitannya dengan bina dirinya, jadi bisa mengurus diri di toilet. Kalau TK mungkin guru TK-nya masih mau nih nemenin ke toilet ya, tapi kalau guru SD biasanya jumlahnya juga lebih banyak siswanya, maka diharapkan anak sudah bisa membantu dirinya di toilet. Atau juga dalam hal makan misalnya, dia sudah bisa makan sendiri, bahkan mungkin memilih menakar ya nasi yang cukup seberapa sehingga tidak terlalu kenyang misalnya, seperti itu. Kemudian juga dari aspek yang kaitannya dengan akademik seperti tadi, pegang pensil dengan benar, kemudian ada pengetahuan dasar warna misalnya, angka misalnya, bentuk seperti itu juga bisa dicermati. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya tidak harus semuanya diukur oleh psikolog dengan alat tes psikologi, tapi orang tua di rumah itu sangat bisa untuk melihat beberapa ciri penting. Tadi secara umum ya kita bisa lihat yang satu dari aspek kognitif, kemudian motorik halus seperti tadi pegang pensil maupun motorik kasar ya, misalnya bisa berlari, melompat, ini juga penting ya. Kemudian aspek sosial, interaksi, kemudian juga aspek emosi, kalau dia masih mudah tantrum, tidak bisa mengelola rasa marahnya misalnya, ini juga perlu bantuan juga ya supaya dia lebih siap. Jadi aspek itu saya rasa penting untuk diamati orang tua sebelum melihat apakah anaknya sudah siap untuk sekolah atau tidak. Nih Bu, jadi bagi para orang tua nih di rumah yang mendengarkan mungkin muncul pertanyaan,
bagaimana nih saya tahu gitu anak saya itu sudah siap belajar dan bisa siap masuk sekolah formal gitu. Mungkin apa saja sih tanda-tanda yang bisa diamati dari perilaku ataupun respon anak itu sehari-hari? Kita bisa lihat yang pertama dari aspek kognitifnya dulu nih. Misalnya yang kaitannya dengan belajar, pegang pensil dengan benar. Kemudian dia juga mampu untuk membina dirinya sendiri di toilet misalnya. Kan kalau dulu SD nggak mungkin nanti nemenin dia ke toilet gitu ya. Jadi bina dirinya dalam hal toilet, makan itu juga sudah ada. Kemudian dia juga memiliki stamina yang memadai untuk ada di sekolah, belajar, bermain bersama teman-temannya dalam waktu yang cukup panjang gitu. Itu juga penting. Itu aspek pertama. Nah, sebetulnya tanda bahwa anak siap atau tidak itu tidak harus selalu orang tua datang ke psikolog gitu. Itu tentu saja boleh jika memang ada concern tertentu. Tetapi secara umum sebenarnya anak-anak, pada kebanyakan anak itu bisa diamati kok tandanya oleh orang tua maupun guru di PAUD atau di TK-nya sebelum memutuskan untuk mendaftar ke SD. Yang pertama dari aspek fisik dulu. Fisik itu artinya perkembangan motoriknya, baik motorik kasar maupun motorik halusnya. Motorik halus misalnya dia bisa pegang pensil dengan benar. Kemudian juga dalam hal bina diri, dia bisa ke toilet sendiri, mempersiapkan makanannya sendiri, nggak ngambil nasi atau lauk kebanyakan sehingga kemudian kekenyangan gitu. Itu juga penting. Lalu dia punya stamina yang cukup untuk ada di sekolah, belajar, bermain dalam jangka waktu tertentu. Dan cukup lama itu. Cukup lama kan, kalau SD sekarang udah nggak 2-3 jam lagi kayak zaman dulu karena pelajarannya juga biasanya padat atau memang itu sekolahnya full day. Nah, itu yang pertama fisik. Yang kedua adalah aspek kognitif. Nah, bagaimana perkembangan kognitifnya? Misalnya ditandai dengan dia memiliki motivasi untuk belajar yang cukup, ada rasa ingin tahu, ada rasa untuk pengen belajar hal baru. Kemudian mulai menguasai ya ilmu pengetahuan dasar, warna, bentuk, nama-nama binatang gitu ya. Kemudian bisa mengikuti instruksi. Instruksi biasanya 2 atau 3 instruksi jadi satu gitu. Jadi misalnya tolong taruh pensil ini di meja, habis itu tutup pintunya, lalu tolong bawakan topi itu ke mama misalnya gitu. Itu 3 instruksi. Itu biasanya untuk mengetes dia bisa mengingat dan kemudian melaksanakannya gitu. Itu bisa dicoba nih para orang tua di rumah, apakah dia bisa mengikuti. Biasanya anak umur 6-7 tahun harusnya sudah bisa untuk mengikuti 3 instruksi. Kemudian juga memiliki kemampuan dasar untuk fokus gitu ya, jadi tidak mudah terdistraksi dan lain-lain. Aspek yang ketiga adalah dari aspek sosial emosinya. Misalnya apa? Bisa berpisah dari orang tua dalam jangka waktu tertentu, nggak nangis ketika ditinggal, Atau harus ditungguin gitu. atau harus ditungguin, orang tuanya harus kelihatan dari jendela gitu ya. Kemudian dia bisa menjalin interaksi dengan teman sebaya, bergantian, nggak rebutan, bergiliran misalnya. Mungkin semuanya itu nggak harus sempurna, ya, karena seperti yang saya katakan di awal tadi, kita tetap harus melihat keragaman anak. Misalnya anak memang punya hambatan dalam konsentrasi karena ada diagnosis ADHD misalnya ya, tentu saja fokusnya lebih rendah dibandingkan anak pada umumnya gitu ya. Atau anak dengan autisme misalnya, tentu saja kemampuan berkomunikasinya juga berbeda dari anak-anak tipikal. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Maka tidak semuanya harus sempurna, tapi paling tidak menunjukkan tanda-tanda yang mendekati gitu itu. Berarti memang sangat kompleks sekali gitu, mulai dari aspek fisik, kognitif, dan sosial emosional gitu yang terutama, karena terutama biasanya anak-anak kalau yang sudah terlalu lama di rumah agak sulit untuk bergantian dan menerima orang lain gitu ya Bu ya di sekolah. Dan di sini kadang niat baik orang tua gitu untuk menyiapkan anak-anak untuk siap sekolah itu justru malah mungkin bisa menjadi tekanan gitu, misalnya terlalu banyak mengikutkan les atau pokoknya intinya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Padahal sebelum-sebelumnya itu kurang exposure ke literasi apa, itu juga bisa menghambat.
Betul. Nah, ini justru sebaiknya anak-anak usia dini itu nggak perlu les-les yang pelajaran gitu ya. Kalau mau les itu yang olahraga misalnya, Simulasi gitu ya. simulasi sifatnya. Jadi misalnya apa? Bulu tangkis atau sepak bola atau balet, menari gitu ya, seni gitu ya. Itu juga sangat boleh, tetapi kalau yang kaitannya dengan belajar akademik, saya rasa malah sebaiknya tidak. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Kuncinya adalah stimulasi yang konsisten dari orang tua. Jadi orang tua itu kalau punya anak usia dini, ya mau tidak mau memang harus mau meluangkan waktu untuk menstimulasi anaknya. Misalnya apa? Membaca buku cerita, dibacakan sambil dipeluk atau dipupuk tiap malam. Jadi tadi kalau Pak Oya menyebut literasi, munculnya dari mana? Ya harus dari pengalaman membaca, mendengarkan orang tuanya bercerita. Kalau tidak ada pengalaman itu ya nggak mungkin terbentuk literasinya. Kemudian juga kaitannya dengan aktivitas belajar sambil bermain ya. Misalnya tadi mewarnai itu kan melatih memegang pensil dengan benar. Bermain play-doh. Ya nggak boleh capek ya Bu. Itu tangannya, jari jemarinya ini terlatih. Apalagi kalau sekarang gadget kan. Iya. Nah, yang psikomotorik halusnya ini tidak terlatih dengan baik. Kemudian kemampuan komunikasi dua arah. Ya nggak ada cara lain selain orang tuanya harus ngajak ngobrol anaknya. Ngajak ngobrol juga jangan cuma udah makan belum, tanya jawab, tapi lebih misalnya digali, menurut adik kenapa? Kenapa suka ini? Kenapa begini? Gitu ya. Jadi ada stimulasi untuk berpikir yang tidak sekedar yes no gitu, tapi memang menggali kemampuannya atau tebak-tebakan. Itu sebenarnya semuanya tuh bisa dilakukan, tidak harus waktu khusus gitu, karena malah aneh kalau waktu khusus gitu ya. Tetapi sebenarnya sambil di jalan naik mobil atau naik motor, lihat itu warna apa, tahu nggak awan itu bagaimana terbentuknya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya sangat bisa dilakukan. Merespon anak ketika bertanya. Anak-anak usia dini itu biasanya pertanyaannya banyak, tapi orang tua kadang kritis, orang tua kadang-kadang yang nggak punya energi buat jawab, terus jadi males. Anaknya didiemin. Nah ini kan sayang ya, dia punya ketertarikan belajar tapi tidak direspon. Jadi kuncinya sebenarnya stimulasi yang rutin, yang sederhana tetapi dilakukan secara konsisten. Apalagi karena orang tua itu juga saingan dengan peran gadget ya Bu, di antara anak dan orang tua. Jadi tentu dalam praktiknya bicara mengenai kesiapan belajar anak itu kan nggak selalu sama antara anak satu dan anak yang lain, dan tentu akan ada tantangan-tantangan tertentu baik dari sisi lingkungan ataupun pembiasaannya. Dan menurut pengalaman Ibu, apa tantangan terbesar Ibu yang muncul ketika anak belum siap belajar, dan sebaiknya orang tua ataupun guru itu merespon hal itu seperti apa? Apakah harusnya ya pokoknya ikut yang paling cepat di kelas biasanya kayak gitu? Kalau sudah masuk kelas, memang guru itu harus melihat kemampuan dari masing-masing anak, tahapan perkembangannya sampai mana. Jangan semua disamakan gitu ya, harus melihat keunikan masing-masing anak. Nah, misalnya apa? Misalnya anak ini masih mengalami kecemasan berpisah dari orang tua, maka kemudian guru dan orang tua bisa bekerja sama menciptakan lingkungan yang lebih aman, lingkungan yang hangat begitu, sehingga anak lebih mudah transisinya dari rumah ke sekolah. Atau misalnya ketika anak masih kesulitan untuk fokus, untuk tenang, nah, mungkin anak bisa diberi perlakuan yang khusus, misalnya kemudian dari setting duduknya aja lebih dekat dengan meja guru, sehingga bisa diingatkan kalau dia kemudian mulai tidak fokus, misalnya begitu. Atau juga mungkin masalah yang lain adalah anak yang masih kesulitan dalam hal relasi sosialnya, pemalu misalnya, atau justru sebaliknya agresif ya, mendominasi atau suka iseng sama temannya gitu, itu kan juga ada. Nah ini guru juga harus melihat, misalnya kalau anak yang pemalu misalnya dikasih
buddy, teman untuk membantu dia supaya bergabung dengan teman-teman yang lain. Kalau ini justru yang agak agresif gitu ya, sukanya nyeselin temannya, nyolek-nyolek atau manggil temannya dengan nama-nama yang dia julukan tertentu gitu. Guru juga perlu perhatikan ini, misalnya kemudian memberi instruksi tertentu, memberi batasan tertentu, menciptakan sistem reward juga kalau dia menunjukkan perilaku yang baik. Jadi memang butuh dorongan juga gue gitu dari orang tua dan dari lingkungan rumah, dan juga guru mengkondisikan manajemen anaknya seperti apa gitu. Dan Bu, jadi kalau misalnya kita tarik lebih luas gitu ya, berarti Bu, kesiapan belajar anak ini apakah dipengaruhi dari pola studi rumah atau pengalaman sosial anak di luar rumah kayak gitu, misalnya di PAUD atau di lingkungan bermain. Kadang kan ada anak yang masuk SD tanpa kayak homeschooling kayak gitu, dan ada juga yang dari playgroup, TK juga, pokoknya benar-benar dari sedini mungkin sekolahnya. Apakah itu mempengaruhi kesiapan belajar mereka? Ya, sebenarnya harusnya tidak atau gitu, sekolah atau rumah atau lingkungan sekitarnya, tapi dua-duanya. Jadi rumah, keluarga, dan lingkungan itu sama-sama punya peran yang penting. Ya, rumah memberi stimulasi, menciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak. Lingkungan itu memberi pengalaman bagi anak untuk berinteraksi sosial. Jadi misalnya bergaul dengan tetangga atau ke rumah paman dan bibi misalnya ya, dengan saudara-saudara sepupu, itu membantu anak untuk berinteraksi, karena itu penting bagi pengalaman belajar itu tidak bisa lepas dari pengalaman berinteraksi. Jadi dua-duanya sebetulnya sama penting. Dan akhirnya untuk pertanyaan reflektif ini bagi kita semua, jadi bagaimana sih cara menumbuhkan gitu budaya yang lebih peduli terhadap kesiapan belajar anak di masyarakat, dan apakah orang tua, guru, bahkan lembaga pendidikan itu bisa lebih fokus dalam proses tumbuh kembang anak itu untuk menuju anak yang siap sekolah gitu, atau siap belajar di pendidikan formal. Jadi bukan hanya sekedar fokus ke hasil belajar anak di sekolah. Saya akan mulai dari yang keluarga dulu ya, karena keluarga itu pendidik yang utama dan pertama. Nah, keluarga, stimulasi, ini kuncinya. Jangan sampai kita mempercayakan pengasuhan anak pada gadget. Padahal kemampuan anak itu ya kuncinya adalah interaksi antar pribadi, antar manusia. Lingkungan pertama anak siapa? Ya keluarganya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Apalagi budaya Indonesia, keluarga itu kan nggak hanya ayah ibu ya, tetapi juga kakek neneknya, saudara-saudara yang lain dari keluarga besar, paman bibi, itu adalah lingkungan pertama anak. Maka keluarga perlu memberi stimulasi. Stimulasinya natural, tidak perlu diada-adakan gitu ya, tetapi dalam interaksi sehari-hari. Membaca buku bersama, ngobrol, bermain-main bersama, itu adalah hal yang penting. Kemudian yang kedua, yang kaitannya dengan lingkungan yang lebih besar. Bagaimana supaya kita bisa lebih mempromosikan pentingnya kesiapan belajar. Yang pertama, hindari mindset lebih cepat lebih baik, lebih dini lebih baik. Tidak semuanya yang lebih cepat itu lebih baik. Kalau kita bicara dalam hal kesiapan belajar, kesiapan sekolah, lebih siap lebih baik. Iya. Kemudian yang kedua juga mengurangi narasi mengenai pentingnya kompetisi. Siapa duluan nih? Siapa duluan, siapa yang lebih baik, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih menang banyak lomba dan sebagainya. Karena perjalanan belajar anak itu sangat individu. Jadi beragam. Jadi malah yang penting adalah kita menghargai ritme setiap anak, kecepatan, tempo setiap anak seperti apa. Karena pada akhirnya bukan kompetisi yang diperlukan ketika kita bicara mengenai kesiapan sekolah. Kemudian yang terakhir, dari lingkungan sekolah sendiri perlu memahami masa transisi tadi. Karena ini kunci ya, biasanya kalau transisinya smooth, mulus, anak biasanya akan lebih mudah beradaptasi.
Tapi kalau transisinya berat, karena misalnya hari pertama sekolah pintu ditutup, pintu gerbang ditutup jam 6.30, orang tua nggak boleh ada yang masuk, kan ada ya beberapa sekolah yang gitu. Itu biasanya malah tidak menimbulkan suasana yang aman bagi anak. Namanya juga transisi. Nggak apa-apa dari dulu berproses, memang mungkin ada yang masih perlu diantar sampai ke gerbang, masih ada yang nangis dan sebagainya ya. Nah nanti dengan berjalannya waktu tentu itu akan sudah lebih terbiasa. Jadi proses transisi yang smooth, proses transisi yang aman bagi anak, menyenangkan bagi anak, itu juga menjadi kata kunci. Bahwa anak tuh agar nantinya tidak mudah bosan gitu ya dengan belajar, karena ya memang dunia pendidikan tuh panjang sekali gitu. Mudah bosan, dan juga yang penting tadi sikapnya itu loh. Kalau sikapnya itu negatif terhadap belajar dalam sekolah, resikonya tuh besar sebenarnya. Misalnya apa? Burnout. Baru SMP udah bosan sekolah, bisa menimbulkan keinginan untuk drop out. Nah, ini resiko ke depannya, untuk masa depannya ketika dia dewasa kan besar sebenarnya. Memang kesiapan belajar itu menjadi hal fundamental yang harus diperhatikan orang tua, bukan tentang cepat bisa atau sudah banyak tahu dulu, tapi tentang bagaimana anak itu bisa siap tumbuh gitu dan belajar dengan bahagia. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk insight dan pengalaman yang luar biasa di bagian pada podcast kali ini. Mungkin bagi para orang tua di rumah jadi mendapatkan banyak gambaran betul seperti apa sih bahwa anak itu siap sekolah, masuk di pendidikan formal. Mungkin ada closing statement Bu untuk para orang tua atau pendidik. Baik, anak yang siap sekolah akan mengalami masa-masa yang membahagiakan di sekolah. Maka ini adalah bukan tentang siapa yang lebih cepat untuk masuk ke sekolah, tetapi adalah tentang menyiapkan anak-anak kita supaya bisa masuk ke sekolah dasar dengan kesiapan yang memadai, sehingga pengalaman belajarnya pun akan menjadi pengalaman yang positif, menyenangkan, membahagiakan. Baik, terima kasih Bu, luar biasa sekali untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.